Kisah ini terjadi pada tahun 2016 di sebuah desa kecil bernama Karangjati, Jawa Tengah. Desa ini tenang, dikelilingi sawah dan kebun jati. Namun, ketenangan itu hancur karena satu tuduhan yang menggemparkan warga. Seorang pria bernama Pak Sumarno, pedagang sembako yang dikenal jujur dan pendiam, dituduh mencuri uang kas masjid sebesar 25 juta rupiah. Tuduhan itu muncul setelah bendahara masjid kehilangan uang yang disimpan di lemari besi. Anehnya, hanya Pak Sumarno yang terlihat berada di sekitar masjid malam sebelumnya. Tanpa bukti kuat, gosip menyebar cepat. Warga mulai menjauh, pelanggannya berhenti datang. Bahkan anaknya dibully di sekolah. Pak Sumarno bersumpah ia tidak pernah mengambil uang itu, tapi tak ada yang percaya. Hingga akhirnya, dalam tekanan batin yang berat, Bapak Sumarno membuat keputusan ekstrem. Ia meminta sumpah pocong. Awalnya warga menolak. Sumpah pocong bukan perkara main-main. Ini sumpah atas nama Tuhan, dilakukan di masjid dengan kain kafan seperti jenazah. Jika berbohong, konsekuensinya dipercaya akan sangat mengerikan, bahkan hingga kematian. Namun Pak Sumarno tetap bersikeras. Saya lebih baik mati bersumpah, daripada hidup menanggung fitnah, katanya dengan suara bergetar. Hari sumpah pocong pun ditetapkan. Setelah salat Jumat, masjid penuh sesak, udara terasa berat. Pak Sumarno dimandikan dan dikafani oleh pengurus masjid, lalu dibaringkan menghadap kiblat. Dengan suara lirih, namun jelas, ia mengucapkan sumpah. Demi Allah SWT, saya tidak pernah mengambil uang kas masjid. Jika saya berbohong, saya rela hidup saya hancur dan mati dalam keadaan hina. Setelah sumpah selesai, suasana hening. Tidak ada petir, tidak ada kejadian aneh saat itu. Sebagian warga mulai ragu, sebagian lagi tetap yakin Pak Sumarno bersalah. Namun, kejadian aneh mulai terjadi 3 minggu kemudian. Bendahara masjid yang pertama kali menuduh Pak Sumarno mulai sering mengeluh sakit dada dan sesak napas. Setiap malam ia bermimpi, didatangi sosok putih yang diam menatapnya dari sudut kamar. Tak lama kemudian, ia jatuh sakit parah. Dalam kondisi lemah, ia akhirnya mengaku pada keluarganya. Uang itu ternyata ia ambil sendiri untuk menutup utang, berniat mengembalikannya, tapi takut ketahuan. Sebelum sempat mengaku ke publik, ia meninggal dunia secara mendadak. Pengakuannya menyebar, warga terkejut dan diliputi rasa bersalah. Namun kisah belum berakhir. Pak Sumarno, meski sumpahnya terbukti benar, justru jatuh sakit tak lama setelah itu. Tubuhnya semakin kurus, sering demam, dan hanya berbaring di rumah. 6 bulan setelah sumpah pocong, ia meninggal dunia dengan tenang. Seorang kiai desa berkata, sumpah pocong bukan alat balas dendam, dia hanya membuka kebenaran. Tapi beban batin dan kekuatan sumpah itu berat, bahkan bagi orang yang jujur. Sejak kejadian itu, warga Karangjati percaya satu hal. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, dan sumpah pocong bukan permainan manusia.